Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Asgar Jaya TV. Sekarang saya akan berbincang riang ya dan bercanda mesra nih dengan legendaris penyanyi Indonesia, seorang yang sangat cantik sekali dan merupakan idola saya juga pada waktu itu ya, yaitu Teh Dian Piscesa. Artinya bahwa yang dulu masa-masa keemasan segala itu nggak ada rasa ini, nggak ada rasa biasa aja gitu loh. Justru sekarang lebih banyak mengurangi rasa malah. kangen, rasa apa gitu, nggak Nggak, ini ya. jadi kalau misalkan ya, kalau kadang-kadang kan ditawarin ada aku teman gitu, aku mau ngawinin anak nih gini eh, apa mau nyanyi dong gini tapi honornya ada segini. Aku bilang udah lo ya, aku bilang daripada istilahnya menghina gue gitu kan, lebih baik lu undang gue, ntar gue datang gue nyanyi gitu. Bayar gitu ya. Tapi lu undang gue yang bener gitu kan. Bener. Bukan urusan bisnis gitu. Kalau urusan bisnis dengan begitu aku nggak suka gitu. Nah, aku tuh tipikal yang begitu juga. Misalnya kayak Dani lah mau ngawinin, teh aku biasa misalkan dibayarnya 10 misalkan ya. Tiba-tiba Kang Dani, teh aku mau ngawinin nih, tolong dah teh bantu. Tapi aku udah transportasi 2 juta, 3 juta gitu. Aku pasti marah gitu. Lu daripada begitu mendingan lu undang gue gitu kan. Undang gue dateng, gue nyanyi, gue ikhlas gitu kan. Daripada bukan tarifnya ya. Bukan tarifnya, jadi lebih baik seperti itu. Aku tipikal yang begitu. Iya. Karena satu ada manajemen kan. Iya. Mereka nggak mungkin menurunkan harga gitu. Jadi tapi kesininya saya mulai tidak berbicara lagi masalah budget. Terus kalau memang aku mau kayak ke pulau, ih asik banget nih ke pulau. Sambil jalan-jalan, padahal naik kapal laut lah, naik speedboat, naik itu berapa perjalanan 12 jam dari Jakarta sampai ke pulau tersebut. Tapi aku bisa menikmati daerah tersebut, terus aku bisa melakukan hal membahagiakan mereka yang nggak pernah selama ini, kan jauh banget dari jangkauan kan, mereka cuma lihat di TV. Walaupun istilahnya bayarannya tidak sesuai, tapi aku senang. Iya. Jadi hal-hal yang begitulah sekarang ini. Ada sosialnya, kepuasan hati ya. Terus ada kegiatan sosialnya juga. Jadi aku lebih menikmati itu sekarang ini. Jadi nggak hanya show gitu, nggak. Jadi bisa apa sih yang bisa dilakukan gitu di daerah tersebut? Pengobatan massal, Benar. terus ada kegiatan aku kan misalkan di Granat ada penyuluhan untuk bagaimana mencegah narkoba gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatannya. Lebih ke situlah. Teteh itu sekarang itu ya jadi apakah tidak ada yang bertanya atau tidak ada yang mau menanyakan kepada Teteh itu mengenai kehidupan pribadi Teteh? Itu kenapa itu? Kok kayaknya itu apakah sangat tertutup atau tidak pernah ada yang menanyakan atau tidak mau mengemukakan mengenai kehidupan pribadi gitu? Kalau kehidupan pribadi itu saya nggak suka untuk beredar. Gitu ya. Karena itu adalah urusan dalam negeri. Dalam negeri, iya. Kan di dalam ada anak kan. Sebelum saya ada orang tua kan, Yes. yang harus kita hormati. Terus setelah orang tua saya ada kakek, ada nenek, ada saudara, ada ini. Mereka juga harus aku jaga namanya. Oke. Kan? Nah, terus ada anak lebih-lebih lagi. Jadi aku juga harus menjaga gitu. Setelahnya ya. Karena akhirnya aku bukannya itu, saya kenal wartawan banyak ini, kalau mereka juga tahu lah, ada sebagian yang tahu aku siapa, tapi mereka tahu bahwa aku tidak ingin urusan rumah itu keluar. Mau jelek, mau bagus, mau apa, ini adalah urusan kami. Gitu loh. Jadi saya hanya ingin menjaga keluarga aja. Jadi orang itu kan salah mengartikan bahwa semuanya gini,
seorang Dian Piscesa itu kan sudah milik umum, menjadi milik publik segala sesuatu. Biasanya segala sesuatunya itu ingin diketahui sampai ke dalam-dalam ya malah. Ya memang. Tapi saya tetap dompetnya segala rupa kan biasanya justru orang itu mengeksplor mengenai masalah itu. Ya, jadi akhirnya bahan gosipnya. Jadi hanya bahan gosip, jadi viral. Kalau zaman sekarang terus jadi highlight itu atau apa. Mungkin dari dulu memang saya nggak begitu suka kan terekspos masalah. Betul. Kebetulan dan si anak-anak juga nggak suka. Nggak suka, iya. Itu. Dulu suka ada, misalkan saya lagi acara di mana ada infotainment atau apa, terus akhirnya keluar tuh infotainment. Padahal saya tidak menceritakan apa-apa lah, hanya di dalam lingkup acara tersebut. Si anak komplain, Mami, teman aku bilang, Mami katanya ada di infotainment. Aku malu gitu. Nah, terus kan nggak ngapa-ngapain di infotainment juga cuma cerita ini. Ya, jangan sering-sering lah katanya. Akhirnya memang padahal di lingkup urusan nyanyi lah gitu. Tapi tetap. Jadi dulu tuh lebih akhirnya kerja keras saya untuk promo, misalkan ya kalau dulu kan TV, terus kadang radio, akhirnya saya lebih ke situ. Nah terus kalau sekarang kan ya dibantu lagi kan, sekarang mau ada YouTube, ada IG, ada Facebook lah, jadi lebih mudah lagi. Kadang-kadang mereka juga kontrol, Mami yang itu hapus dong. Mami yang itu nggak oke lah katanya. Tapi itu gimana ya bisa Teteh itu bisa menjaga, bisa mengatasi itu ya. Mengatasi kan sekarang begini, orang masalah pribadi dieksplor, dikemukakan sehingga dia bisa naik atau dia bisa bertahan dalam tahap itu. Nah, sedangkan Teteh tidak tidak mengeksplor masalah pribadi, tetapi kan masih tetap ratingnya di atas dan mungkin seingat saya 80-90-an itu mungkin yang saya sampai 3 tahun lalu kayak di RBT Telkomsel aja ranking 1, 3 naik 1 ya, gitu aja. Karena di tempat-tempat karaoke juga kan itu lagu tidak pernah tidak ada. Ada terus itu lagu. Gitu loh. Nah, itu bagaimana itu cara menjaganya itu begitu itu? Ya kalau menjaga kan semua kembali kepada kita ya. Nah, berarti kan kepada diri Teteh. Mungkin bisa Teteh. Jadi saya memberikan sesuatu. Kalau ada orang bertanya kayak wartawan misalkan, gimana nih urusan ini misalkan, saya jawab beneran, maksudnya jawab baik-baik. Saya bilang kalau itu maaf, saya dengan baik aja maaf kalau urusan itu saya tidak bisa menjawab karena itu adalah urusan keluarga. Saya harus menjaga nama keluarga saya, keluarga besar dari mulai atas sampai bawah, gitu kan? Uyut sampai anak. Sampai anak, ya betul. Jadi kalau mau bertanya masalah yang lain, silahkan. Masalah karir, masalah apa. Kepada penggemar juga begitu. Karena kita nih kalau saya tuh ada kayak Dian Piscesa Fans Club, Dian Piscesa Lovers, DP Lovers gitu. Jadi ada. Jadi saya mengundang mereka dalam setahun sekali biasanya. Mengundang mereka kumpul, saya traktir makan, apa kayak silaturahim gitu, tanda terima kasih saya untuk kepada mereka. Tapi kita kayak keluarga. Kayak keluarga. Jadi akhirnya nggak ada orang kan juga melupakan. Sekarang itu artinya Teteh itu maintenance aja. Maintenance dari para penggemar ya. Penggemar, para wartawan. Jadi saya tuh bisa kayak mengundang wartawan-wartawan senior, yuk kita ngumpul gini gitu. Karena saya tahu menghargai mereka karena mereka juga selalu menghargai saya. Ya kan ada orang begini. Ini karena kepenggemarannya itu ya. Karena fanatik ada. Fanatiknya sama Teteh itu. Pas dinyanyiin lagu Teteh itu ada yang nangis. Banyak. Emak-emak. Karena apa? Karena mungkin. Anak muda aja banyak yang begitu. Jadi anak muda tuh lucunya gini. Kamu kok nangis gitu kan? Padahal umurnya SMA, ya maksud tuh sekolahnya SMA gitu. Saya ingat ibu saya, ingat bapak saya. Karena mungkin dia waktu dengerin.
waktu lagi SMA, ibu-ibu itu ya mungkin pas dia biasa kan falling in love itu kan dari mulai SMA, lagi masa-masa puber itu kan segala sesuatu indah lah. Naksir kabatur teka ieu kan kumaha kan gitu loh. Oh, ada pengalaman ya, pokoknya lucu-lucu itu tak ingin sendiri, itu memang ajaibnya itu Kang. Alhamdulillah ya. Allah memberikan Berkah dari rezeki Allah ya. berkah banget. Jadi saya sekali waktu saya biasa kan saya tuh kan nggak pernah punya supir pembantu. Jadi saya ke bengkel bawa mobil sendiri gitu, bengkel drop terus pulang naik taksi dong. Pulang dulu baru nanti ambil lagi. Jadi waktu pulang tuh si supir bisa ngeliatin dari kaca spion gitu kan. Ibu kayak Dian Piscesa ya katanya gitu. Mbak kayak Dian Piscesa kalau dulu mah panggilnya. Kenapa? Saya bilang gitu. Enggak tuh gara-gara lagu Dian Piscesa itu saya tuh berantem melulu sama istri saya. Saya beli kaset, dihancurin lagi sama istri saya. Saya beli lagi, dihancurin lagi, dicemburuin lah itu katanya saya punya pacar gini. Saya punya pacar yang dulu itu sampai 5 kaset Bu saya katanya beli. Itu sampai begitu. Terus saya tuh ketawa aja. Ya, terus ada lagi. Jadi bukan orang Indonesia aja loh Kang. Jadi saya sekali waktu saya makan di restoran Jepang. Terus ada bandnya yang Batak-Batak tuh kan, yang gitar-gitar kalau di restoran Jepang itu. Jadi tiba-tiba sebelah sana itu mereka lagi nyanyi lagu aku. Terus lagi aku terus sama-sama itu orang Jepang semua nyanyi. Sebenarnya kenapa mereka orang Jepang? Jadi perpisahannya dengan lagu Tak Ingin Sendiri. Terus akhirnya si Batak-Batak itu kan nyamperin dong karena kita lagi makan. Ini penyanyinya katanya gitu. Jadi ternyata mereka itu beli kaset bisa ratusan dibawa ke Jepang. Iya, benar. Jadi lagu aku tuh di Jepang tuh termasuk yang disenangin. Mereka tuh beli kaset tuh dari sini bisa beli ratusan dan mereka jual-jual lagi. Dan teman saya juga saya kebetulan waktu itu kalau nggak salah dikasih sama teteh kasetnya itu CD-nya itu. Ya saya suka bagi-bagi. Teman saya kebetulan orang Rumania yaitu jemput itu. Terus saya saya setel kan ini saya jemput dari bandara, saya setel lagu itu Bang. Kebetulan aku masih seperti yang dulu kan gitu. Dia ikuti loh. Ikuti dia sampai akhir. Loh kok kamu tahu dengan lagu? Saya memang nyanyinya ini terus katanya kalau di Indonesia itu. Saya bilang she's my friend, my sister saya bilang kan gitu. Oh ya? Iya, jadi bukan orang Indonesia aja. Jadi kayak di Amerika itu dulu saya dengar, jadi mereka tuh kalau ada pameran apa itu pasti ada jualan lagu aku. Terus jadi ada sekali waktu ada orang Swiss apa orang mana ya? Jadi dia itu memang kakinya nggak bisa jalan dulu pakai sepatu roda. Tapi dia senang sosial. Dia itu suka membuatkan jembatan-jembatan. Tapi tidak pernah meminta bayaran kepada pemerintah. Di Asia aja termasuk di Vietnam, terus di kita aja ada udah puluhan jembatan di pinggiran itu yang ada sungai ke sungai itu sebetulnya itu dia bikinin jembatan. Nah sekali waktu dia di Malaysia lagi bikin jembatan di mana dia naik apa ya, naik kereta api atau apa gitu. Terus dia pergi kemana terus tiba-tiba dia dengar lagu Tak Ingin Sendiri. Jadi di Malaysia pinggiran gitu kan. Terus dia dengerin, terus dia resapin, terus dia merasa punya semangat dan dia bisa berjalan. Sekali waktu tahun berapa 2011, jadi wartawan Kompas telepon saya. Dia bilang, "Teh, ini ada Mr. Tony," katanya. Jadi ternyata dia wawancaranya segebet, sekoran, sehalaman, bener-bener itu asli. Bisa dicari tuh di Kompas. Jadi dengan adanya Tak Ingin Sendiri, ada lagu itu, terus ini terus dia itu kayak punya kehidupan. Itu artikel bagus banget tuh di koran. Kompas lagi yang buat kan? Tahu dong koran Kompas zaman dulu.
Akhirnya saya kirim CD ke wartawan itu, tolong ya titip ini buat Mr. Tony. Nah, berapa tahun kemudian, mungkin 6 tahun yang lalu, ada yang nelpon saya lagi. Itu orang NTT. Dari NTT, Budian saya ini saya dari Mr. Tony gini. Jadi Mr. Tony ini sekarang lagi buat jembatan di pulau apa gitu kan. Memang dia sosial terus orang. Saya bilang, oh iya saya pernah dengar, saya bilang gitu. Coba saya minta nomor teleponnya, telepon Mr. Tony atau apa kan WA kan sekarang biar ganti telepon kan mesti tetap itu. Nanti kalau ke Jakarta saya mau undang. Akhirnya benar. Akhirnya berapa lama kemudian, berapa bulan terus akhirnya ke Jakarta saya undang makan. Terus malah pulang aku anterin gitu kan. Terus ternyata memang penggemar banget gitu. Orang Swiss padahal. Orang Swiss. Ngomong bahasa Indonesia juga kagak bisa lagi. Tapi ngerti tapi kok bisa bisa meresapi gitu. Lucu juga ya kadang-kadang. Berarti kan memang Tuhan yang semacam yang menyampaikan gitu kan. Kayak orang mimpi kan. Kita mimpi ketemu orang Arab. Kita kayak ngobrol gitu kan, tapi ngerti ngobrol naon gitu. Tapi kadang-kadang bisa dimengerti oleh kita, gitu, bisa ditranslate oleh kita itu gitu ya. Kadang-kadang aku juga suka mikir gitu. Iya ya, ternyata bahasa itu ya, apalagi itu, Tuhan gitu kan. Bahasa itu hanya sinyal, atau hanya tanda-tanda kan dari manusia dari saja. rasa itu beda Tapi, gitu kan. Nah itu rasanya kan ada, gitu. Bedanya rasa itu loh. Nah kalau angkatan Teteh itu dulu tuh siapa? Betaria ya, satu angkatan. Betaria, sebetulnya Betaria lebih dulu. Betaria Ya sama lah, ya sama sih. Maksud tuh ininya naiknya sama sih. Sama ya. Betaria, Christine Panjaitan, Isugianto, terus. Dan punya unggulan masing-masing ya. Karakternya semua sama, tapi unggulannya masing-masing. Masing-masing. Seperti Sugianto jangan sakiti hatinya. Iya. Terus siapa lagi? Christine Panjaitan itu apa ya dulu itu? Sudah kubilang. Sudah kubilang gitu loh. Terus Beta yang pulangkan saja aku pada orang tua. Itu satu angkatan semua ya itu ya? Iya. Walaupun mereka lebih dulu rekaman, tapi sebetulnya lebih dulu ngetop, maaf. Jadi mereka dulu. Yang lebih duluan? Enggak, mereka lebih ngetop duluan. Jadi kelibas sama saya. Oh gitu. Jadi saya tuh ngetopnya 84. Mereka dari 82 udah ya, lagunya malah sering aku nyanyiin kan di tahun 80-an sekian tuh. Gitu. Mereka lu ngetop duluan. Ya? Duluan. Jadi malah aku baru mulai nyanyi di kafe di mana aku sering nyanyiin lagu mereka. Gitu. Oh gitu. Tapi sekarang masih komunikasi lah sama. Bagus. Bagus ya komunikasi sama. Dan 80-an tuh bagus. Iya. Kita kompak. Bener. Kita misalkan ada orang ngasih job, aku nggak bisa, ntar mau ngasih ini, ntar kasih ini, ntar kadang-kadang kita rame-rame dateng, terus walaupun istilahnya mau nggak rame-rame nih nyanyi tapi honornya nggak besar nih, gini, bagi rata aja, jangan, tapi seneng aja gitu. Nggak, soalnya warnanya sama sih, warna musiknya sama, mungkin penciptanya juga hampir sama ya, Rinto Harahap atau ya mereka siapa? Rinto, kalau aku Pance gitu. Jadi tapi Bang Rinto itu dulu kan ada Lollipop. Lollipop itu kalau show itu sebetulnya kan dia punya artis tersendiri kan, ada Isugianto, ada dan Christine. Tapi kalau show keluar daerah itu selalu ada aku. Iya, Meriam Bellina juga ya. Meriam Bellina sama JK sama satu bendera. Satu bendera ya. Meriam Bellina, Helen Sparingga, terus Tuhan, itu bisa dibedakan penyanyinya itu kalau itu semuanya suaranya sama suaranya bisa dibedakan penyanyi ini siapa yang nyanyi itu susah gitu loh. Kalau saya Beta, Iis itu Ermi Kulit itu beda. Istilahnya di mall, oh ini Ermi Kulit, oh ini Sugianto, ini Devi Seta, itu ada memang. Ada, iya. Tapi sebenarnya hampirnya sama aja rata. Kalau ini kan suka tuker-tuker ini, oh ini siapa gitu loh. Kadang-kadang ini juga ya apa namanya? Kenapa ya pada zaman itu kok seperti musiknya. itu warna musik itu ya? Warna musiknya yang bikin sama.
Iya, kenapa ya itu pada waktu itu? Orang Indonesia tipikal memang seperti Tapi memang itu sebenarnya industri itu. industri itu kalau Karena lagi industri mana yang maju ini. semua Iya, itu, itu gitu. Jadi lebih kepada industri itu. jadi nggak disalahin juga kalau melakukan bisnis. Mm. Oke. Tapi itu Teteh bisa melesat begitu ya itu promosinya atau apanya itu gimana tuh? Padahal sebenarnya paling terakhir ya itu waktu Terakhir. promosinya itu ya. Kok bisa Terakhir. sampai bisa mau paling Padahal si melesat? JK juga kan dulu penyanyinya kan bintang film semua tuh cakep-cakep kan, Cintami, Meriam Bellina. Cintami pernah jadi penyanyi? Pernah di JK. Oh. Terus ya pokoknya garulis kabeh lah, pokoknya Indo kabeh kan. Oh. Juga nanti abdi we numpang Panggelisna. petekna gitu kan. Tapi pede, Pede, yakin Iya, bahwa iya. kita memberikan yang terbaik itu Iya, aja. iya. Jadi saya selalu bilang, walaupun istilahnya mah dulunya di anak tiri kan nggak apa-apa, itu tantangan. Iya, iya. Itu punya, untungnya tuh saya bersyukur saya punya sifat, kalau semakin orang merendahkan saya bisa akan makan naik. semakin naik. Iya. Itu penyakit saya dari dulu It's tuh. good gitu. Jadi saya kira semakin ditekan, Kurang Garut ya tuh. semakin aku harus, mereka harus tahu kalau aku bisa. Ya, Gitu. kayak per lah. Per itu kan kalau ditekan, kalau dilepas tuh langsung naik ke atas kan. Kalau per itu ya benar Jadi dulu seperti saya kan. gitu. Jadi pokoknya yang penting aku bisa berbuat yang terbaik untuk mereka. Bagaimana caranya supaya, akhirnya bagaimana caranya aku supaya bisa bagus, misalkan nyanyinya bisa bagus, terus penampilannya juga bisa bagus. Pokoknya yang isi rekaman nggak nyusahin mereka, saya bisa. Jadi ngasih yang terbaik gitu. Iya, Misalnya iya, kalau iya. rekaman yang penyanyi lain mah lagu bisa berapa hari, kalau saya sehari bisa 5 lagu gitu. Iya. Jadi lebih semangat. Kalau dulu tuh Teteh tuh belajar atau bener otodidak Otodidak. atau tapi pernah nggak belajar kursus atau apa gitu kayak anak-anak sekarang? Sama sekali. Kumaha itu bisa. Jadi saya memang ngatur-ngatur. dulu dari Tasik itu mereka senengnya Cianjuran. Jadi saya kenapa bisa lagu Sunda, karena dulu kan istilahnya mah kalau di rumah-rumah tuh, di rumah aki gitu kan, kayak teras gitu kan, ada kacapi, ada sambil nyari inden gitu kan, Kacapi suling gitu ya. apa semua gitu. Terus tahu dulu penyanyi keroncong Tuti Trisedia? Nggak pernah. Penyanyi keroncong Tuti. Nah itu juara Siapa itu? terus. Masih saudara? Saudara, masih kakak sepupu. Terus tapi kalau dari Tasik nih, Iya. Turunan di Tasik lah. Tasik Mas, Dewiana dulu kan penyanyi juga. Iya. Nah kalau dari Garut? Bandung nggak ada. Itu semua lebih ke Jawara. agamisnya lebih Agama, ya. kental, lebih Iya. kuat mungkin dari mereka lebih begitu haram balik lagi orang kan di Bandung kan, aku tinggal di Bandung, jadi kan deket sama Aki gitu kan rumah. Jadi kalau mau pergi nyanyi tuh nyumput jalannya ke belakang, ke belah sana. Udah ketinggali? Enggak, karena rumah Aki kan, kita kan dulu keluarga tuh di Bandung tuh rumah Aki, rumah Uyut, rumah ini berjejer gitu. Jadi kita di sini, jadi kalau mau jauh jalan. Jangan sampai ketahuan dimarahin. Iya. Oh jadi itu nggak pernah ini sama sekali ya? Enggak. Ya kan kalau anak sekarang ada harus untuk talent itu. Jadi memang ada dia, cerita nih. Jadi saya itu menjadi penyanyi itu karena kerja. Karena kerja. Awalnya, dari kecil saya senang nyanyi. Kecil itu suka ditaranggap lah ku saudara gitu kan di rumah gitu. Nyanyi pakai gayung, terus gitar pakai sapu nyeret, kitanya nyanyi gitu kan. Itu dari kecil. Tapi maksud itu udah mulai itu tuh nggak ada pikiran kan mau jadi penyanyi. Begitu tahun 70 sekian, usia aku baru 14. Orang tua dikasih musibah, ujian besar. Tapi saya tidak akan menceritakan itu. Jadi di tengah ujian itu, saya harus mengambil alih dan
tanggung jawab. Tanggung jawab keluarga. Ya, adik Karena saya paling besar ya? Pantesan. adik saya 7, yang satu masih di dalam kandungan. Mama. Nah terus akhirnya saya harus ngambil alih tanggung jawab ngurus Keluarga. Kakek kaya, buyut kaya, semua kaya. Tapi mereka semacam waktu itu ya, kok membiarkan? Seakan-akan gitu ya? Seakan-akan. Terus akhirnya kami benar-benar yang apa ya? Tidak ada pertolongan dari sekitar keluarga itu. mama sendiri. Secara materi itu ya. Ada. Akhirnya aku harus bekerja. Aku ambil alih. Aku bilang ya udah, karena si adik-adik ini kan ya masih berenyit atau kan. Akhirnya saya kerja apa aja waktu itu tuh. Jadi kerja di toko itu dari Lengkong ke Buah Batu tuh jalan kaki. Emang tinggal di Lengkong dulu? Di Lengkong besar? Bukan, Bojongsoang. Oh di Bojongsoang, iya. Kan kebayangkan, jadi dapat uang 1.000 perak, 2.000 perak itu nggak boleh kecoceng karena saya harus masih makan adik ini ngebelain saya jalan kaki 8 kilo, 7 kilo gitu kan. Itu usia 15 tahun. Oke, nggak apa-apa. Terus akhirnya mulailah nih ketemu teman-teman lama, terus tiba-tiba mereka tuh ternyata pemain band. Teman-teman lama itu maksudnya teman-teman main waktu kecil-kecil lah. gitu. Waktu di kampung lah. Itu juga masih daerah, kan masih di Buah Batu. Iya, dari daerah Buah Batu. Jadi ada pemain band, ada grup band di Buah Batu tuh, ada di Polon. Ya, di Buah Batu kan inilah tempat rocker lah. Terus akhirnya Dak, kan selalu panggil saya tuh Dida gitu kan, panggilan kecil. Dida itu apa maksudnya? Dia Danian. Oh, karena nama asli itu ya. Dong katanya apa namanya? Ikutan dong jadi penyanyi katanya. Coba aja lah, coba katanya gitu kan. Jadi penyanyi nih katanya. Kamu pastilah katanya bisa panteran. Tapi Teteh udah dikenal bahwa Teteh itu bisa nyanyi itu dengan teman-teman itu. Bukan juga. Oh, bisa menunjuk langsung meng-appoint bahwa ayo itu berjalan Tuhan aja. Oh. Jadi Tuhan yang ngatur itu ya. Sebelum ya udah, akhirnya jadi waktu itu tuh kantor pos Bandung lagi nyari penyanyi untuk penyanyi kantor pos gitu istilahnya. Iya. Bandnya tuh di Gunung Sate ya. Jadi ya udah ikut latihan. Akhirnya mereka bonceng kan pakai motor tuh kan di Asia Afrika ya. Iya. Udah. Terus latihan. Ih, kamu tuh suaranya tuh bagus. Halus ya, mana yang cerdas suaranya gini kan. Ya udah katanya. Banyakin itunya latihan itu lagu hafalkan diri. Akhirnya tuh dari situ mulai diajak-ajak dengan dikasih 5.000, 10.000. Ngamen lah. Ngamen lah. Jadi kayak grup gitu kan. Iya. Jadi cuman yang pusing waktu itu, tapi kan istilahnya mah acaranya malam lah, cuman memang ada kayak latihan tiap seminggu sekali gitu kan. Apalagi kalau ada acara nih, job di mana gitu kan kerjaannya. Jadi akhirnya kerja. Oh, jadi dimulai itu dulu dari masuk band dulu dengan teman-teman. Sebelum menjadi penyanyi profesional yang benar rekaman. Iya. Oh, berarti masuk dulu dari grup band ya? 70-an tuh udah nyanyi. Band Primas di Bandung. Terus dengan Fenty F&B, kan dia udah lagi ngetop tuh Fenty Show. Iya. Nah saya tuh sebelum Fenty Show tuh saya hela gitu, penyanyi biasa. Iya. Belum top hela lah lama. Isi waktu dulu. Iya. Terus ya akhirnya alhamdulillah memang dari situ saya menganggap bahwa anugerah Allah tuh benar-benar ya bekerja dengan niat baik, mungkin itu juga ya. Makanya itu saya yakin sampai sekarang diawali dengan niat yang baik. Untuk apa aku melangkah? Iya. Benar. Untuk apa aku mengejar sesuatu, misalkan
kerja ini itu untuk apa dulu? Niat baik dulu. Iya. Jadi aku memang waktu itu niat baikku mengurus keluarga. Yang tiba-tiba terpuruk gitu kan, dari ada blok gitu kan ke zero, bukan satu lagi, zero. Terus aku mesti mengangkat harkat derajat Keluarga, ibu terutama ibu. Jangan sampai dihina orang gitu. Iya. Jangan sampai itu, karena kalau orang dengar siapapun pasti aku bilang. Terus aku bisa mengangkat harkat derajat ibu dan bisa dihormati sama saudara-saudaranya, sama orang tuanya. Iya. Yang begitu terpuruknya didiamkan semua. Iya. Nah, tapi aku nggak dendam, nggak marah sama Keluarga. mereka, sama semua, nggak ada marah. Karena apa? Waktu itu aku berpikiran mereka melakukan hal itu bukan berarti mereka kejam, tapi mereka ingin memberikan satu pelajaran. Bagaimana aku bisa berbuat sesuatu, bagaimana ibu bisa berbuat sesuatu. Pasti ada hikmahnya yang aku dapetin. Mungkin juga Tuhan udah mengatur supaya aku bisa menjadi dewasa, bisa berbuat sesuatu kan, pikiran dewasa. Nah ini umur belasan tahun udah ngurus berenyit gitu kan. Ini mungkin yang belum pernah dikemukakan sama orang itu ya. Ini orang itu. Kalau nggak deket sekali nggak bakalan tahu. Nah terus akhirnya saya niat baik itu tertanam terus. Jadi istilahnya waktu saya hijrah ke Jakarta tahun 1989 itu saya hanya bekal uang 25.000 waktu itu untuk bayar kosan istilahnya mah. Terus tapi saya langsung melamar kerja di sini, terima. Tapi 89 mulai ke Jakarta. Mulai ke Jakarta. Tapi 84 kan sudah booming kan dengan lagu itu kan? 79. 79. Mulai ke Jakarta. 79. 79 tuh mulai ke Jakarta. Terus saya ngelamar kerja di kafe, di restoran. Untuk jadi penyanyi. Karena bagaimanapun juga harus itu kan. Dulu udah ada kafe belum? Ada di kafe-kafe dulu tuh. Namanya apa ya? Dulu mah kafe mah kopi house. Coffee house. Ya, coffee house namanya itu. Coffee house. Ya. Jadi lebih ke keyboard doang. Iya. Terus restoran juga yang restoran Chinese lah ya. Iya. Kebanyakan restoran Chinese yang ada di sini. Sampai dari jam 7 sampai jam 10 sampai jam 11. Terus ya akhirnya nyambi kerja gitu kan. Akhirnya dapat rekaman, sebetulnya waktu itu sudah dapat rekaman tapi di perusahaan lain. Tapi kan bukan itu tujuannya gitu loh. Karena rekaman tuh nggak banyak. Jadi istilahnya tujuannya aku lebih bekerja yang benar-benar mencari duit dan untuk keluarga. Ya. Ngebelain, ya istilahnya mah ngebelain aku nggak makan siang, aku dapat makan di tempat pekerjaan malam gitu karena aku harus ngirit gitu. Ya. Seperti itu aja niat baikku. Jadi akhirnya Tuhan kasih mudah aja. Alhamdulillah. Jadi Tuhan kasih anugerah, mungkin dipermudah. Iya. Supaya aku nggak terlalu banyak mikir. Iya. Kalau kita harus kerja dengan tenaga yang luar biasa kan pasti udah pikiran, udah tenaga. Ini Tuhan kasih anugerah suara, dikasih jalan. Terus aku hanya mikirnya ngapalin lagu. Iya. Tapi uangnya gede. Iya, benar. Jadi waktu ke Jakarta itu kan di kafe itu bukan hanya satu kafe loh saya nyanyi. Bisa dari sini jam berapa, dari sini jam berapa. Oh, itu tiap malam itu? Iya. Di tahun 79 itu? Iya. Tahun 79? 80 sampai 82 saya masih nyanyi. Setelah 82 berhenti. Mulai masuk TV tahun berapa? 70. Jadi waktu dulu aku nyanyi di Bandung itu, saya disamperin sama Denny Sabri. Dulu terkenal lagi, suka ngorbitin. Jadi dia mungkin melihat saya nyanyi di mana dengan band di, kalau nggak salah dengan Cepenti ya. Nah kamu suaranya bagus gitu kan, gini. Tapi kan aku bilang,
ya kita kan nggak punya modal, Iya, terus iya. itu boro-boro yang modal ke Jakarta ya. Iya, iya. Kita tuh yang istilahnya aku dapat uang aja istilahnya buat keluarga gitu Iya. kan. Jadi akhirnya Kang Denny bilang mau nggak katanya tes TV apa gitu supaya bisa masuk TV kan. Waktu tahun 7 berapa ya? Sekitar 77 apa 78 gitu lah pokoknya 77 akhir lah pokoknya. Itu udah tes TV. Itu tau nggak? Dites dulu tuh mau masuk TV itu. Iya. Dulu mah susah ya mau masuk TV. Susah. Sampai itu mama saya tuh sampai buat ongkos ke Jakarta tuh ngejual, kan dulu ada piring-piring yang dari Kongo tuh kan. Iya, iya, iya. Keramik. Keramik dari Kongo apa jadi dijual gitu jangan ongkos ke Jakarta. Iya. Jadi ya Untuk tes di TV. iya. Tapi udah tes itu masuk. Lulus. Dan terbaik. Oh. Padahal baju kayak Dan terbaik pada waktu itu. Jadi saya kan diumumkan besok ini. Jadi dulu tuh ada Neno Warisman, dapat mereka malah nggak itu. Jadi saya tuh nggak diumum, jadi diumumin terakhir. Iya. Tapi padahal siapa tuh murahnya. Terus Iya, baju gue nyicil anu tina emak-emak yang itu digendong. kan masak bawa kain Sedih bisa ya. Aduh. kan suka ya udah yang ini terus dijahit mama jahit sendiri. Jadi mama akhirnya aku tuh pun bisa jahit sendiri gitu. Iya. Jahit sendiri terus cuman karena warna terus kita kan ya tau lah aku orangnya juga sebetulnya ya lebih diem gitu kan dulu. Iya. Diem tuh karena mungkin aku lebih memikirkan aku harus ngapain ya, aku harus ngapain nih gitu kan, lebih banyak mikirin gitunya. Jadi itu diumumkan terakhir malah penampilan terbaik, suara terbaik gitu kan. Jadi Waktu masuk ke TVRI itu. Tapi waktu itu belum populer. belum, kan 70-an. 70-an itu waktu tahun 70. Kan itu hanya satu pasti TVRI aja. TVRI. Dan TVRI-nya TVRI pusat pada waktu itu. Tapi akhirnya waktu setelah itu akhirnya kan di Bandung mulai kenal tuh banyak yang menonton. Terus Kang Deseng, Iya. terus Ben Primas, terus Ben Jibril. Jadi akhirnya sering gabung-gabung. Kan seperti apa Krakatau juga di situ ya dulu tuh ya. Atau dulu tapi enggak. Aku lebih ke karena bukan genrenya ya. Ben Primas itu dulu pengiring ya. Iya. Pengiring penyanyi terkenal kan dia. Iya. Aku sering akhirnya jadi banyak lebih luas lagi lah. Iya. Oh, jadi perjalanannya. Kalau perjalanan karir mah seru banget ya ya, perjalanannya. lebih seru lagi kehidupan memang. Iya. Makanya dari situ saya kalau istilahnya kenapa kalau bikin buku itu nggak habis-habis serinya. Iya. Tapi kalau album tahun berapa? Album mulai tahun 80-an setelah di Jakarta. Sebelum di Jakarta ada 2 album, tapi lagu Melayu. Oh, rekaman. Tapi namanya bukan Dian Piscesa, namanya Dida Ibrahim atau Dida siapa gitu. Oh gitu. Terus Eta kengaran sorangan beli kapok itu kumaha. Bapaknya ngarang. Nah terus ada pop juga. Akhirnya kan si produser itu tahu kalau kan saya udah mulai nyanyi di restoran tuh. Udah suka nyanyi gitu kan, kawinan apa, jadi ada produser Surya Mas kalau misalkan. Tapi bagus. Bisa nggak Teteh menyanyikan yang aku tanging sendiri ya, itu buat pemirsa Asgar Jaya, satu atau 2 bait aja, terus ada pesan-pesan apa untuk warga Asgar Jaya? Nyanyi dulu lah, supaya kangen kan suaranya, sedikit aja lah lagunya. Ya pokoknya untuk Asgar, sebetulnya di Jakarta ini banyak sekali ya orang Garut. Teman saya juga ada yang malah saya tiap bulan tuh dapat kiriman dodol piknik ya, dodol Garut. Kang Ato dong, Haji Ato. Saudaranya ini. Saudaranya Haji Ato. Jadi Marini ya, Sumarni Padil. Terus luar biasa sekali. Semoga
Garut ini semakin maju, semakin kreatif ya. Karena kalau nggak kreatif juga tetapnya melempem. Terus, iya, biarpun pemerintah pusat atau daerah ngasih support besar-besaran, tapi kalau orang daerahnya sendiri nggak kreatif ya susah kan, nggak bisa maju. Susah. Gitu. Sekarang banyak loh wisatawan yang Banyak. kalau Sabtu Minggu itu. Nah, apalagi kereta api udah ada. Udah ada. Yang penting itu jangan merubah alam. Itu saya pesan banget tuh. Jika di Bali kan alamnya masih tetap bagus. Jadi alam itu ternyata banyak dicintai orang-orang asing juga, bukan hanya kita yang mencintai alam itu. Jadi kayak sawahnya tetap diurus dengan baik, kebun-kebunnya kan dulu ada jeruk Garut kan terkenal banget. Terus dodol Garut, domba Garut. Sampai saya tuh kalau dimarahin tuh si Dian tuh tanduknya tilu. Siga domba Garut. Siga domba Garut. Bukan 2 lagi, tilu. Tanduknya belum bikin ngambek sih tanduknya. Kurang Garut sebenarnya. Jadi lebih ke alam, terus kulinernya semakin baik ya, mudah-mudahan jadi nanti Garutnya semakin maju, terus alam itu kan di sana itu ada air panas ya. Mungkin itu lebih dilestarikan lagi, diurus, dirawat dengan baik ya. Kan air panas itu kan banyak tuh. Saya pernah terakhir ya ke sana ke kolam renang air panas tapi bawahnya banyak lumpur. Nah, itu juga akan menjadi mengurangi kenikmatan dan kenyamanan wisatawan gitu. Jadi saya termasuk yang senang jalan-jalan ke pelosok-pelosok. Sukses selalu untuk Garut semua, juga yang asgar-asgar yang di luar Garut semakin sukses. Jangan lupa pulang kampung, oke? Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Waduh. Kang Dani, malam ini tak ingin aku sendiri. Kasiannya sorangan. Mudah-mudahan Kang Dani dapat jodoh lagi. Amin. Dapat istri yang baik, yang bisa memberikan sesuatu yang lebih baik untuk Kang Dani dan anak-anak ya. Iya betul. Tolong dong suruh subscribe gitu ini apa. Oh iya, jangan lupa subscribe-nya, like-nya Asgar Jaya TV ya. Supaya maju terus. Supaya Asgarnya tetap maju terus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dian, demikian bincang-bincang nih dengan artis kita Teh Dian Mitra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.